Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan unboxing HP Android murah seharga 200 ribuan. Kira-kira harga segitu dapat yang seperti apa dan bisa apa aja? Oke, ini adalah Acer Liquid E2. Kondisi HP ini katanya baru stok cuci gudang, cuma udah dibuka aja. HP ini rilis tahun 2013 dan waktu itu pernah menjadi daily driver saya. Nah, kondisi boxnya di sini terbilang bagus ya, masih bersih, nggak kusem, meskipun udah berumur. Di depan ada gambar si HP-nya beserta branding Acer dan tipe Liquid E2. Kemudian di bagian belakang dipenuhi keterangan spesifikasi yang terdiri dari 5 bahasa. Pada intinya punya spesifikasi prosesor quad-core 1,2 GHz, RAM 1 GB, ROM 4 GB, layar 4,5 inch resolusi QHD, 8 megapiksel kamera belakang, dan lain-lain. Di dalamnya langsung disambut si HP-nya, mulus banget. Plastik yang menempel di layar aja belum dilepas. Terus ada kitab-kitab yang tebel banget. Baterai yang punya kapasitas 2000 mAh. Ada kepala charger yang punya output 5 volt 1 ampere. Dapat earphone yang kondisinya masih bagus dan ini ori. Keinget dulu kualitasnya itu mantap meskipun bentuknya ya biasa aja. Dan yang terakhir kabel data micro USB. Jadi semua kelengkapannya ini memang masih ori dan masih bagus banget, belum pernah kepake. Oke, kita lihat di HP-nya. Kita lepas dulu plastik yang menempel di layar. Asik. Kondisinya memang masih baru ya, mulus, catnya juga tak mengalami perubahan warna. Untuk detail per finishing saya akui rapi banget. Kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol volume, terus di sisi atas ditempati tombol power dan lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri kosong. Lanjut ke sisi bawah ada port micro USB. Nah, untuk lubang speaker ditaruh di belakang, ada 2 karena dual speaker stereo yang punya fitur DTS sound. Terus ada logo Acer, kamera, LED flash, dan secondary microphone. Nah, untuk lubang earpiece di atas layar ini memang punya desain yang unik ya, dengan sentuhan warna merah untuk jaring-jaringnya. Terus ada logo Acer, sensor-sensor, dan kamera depan. Kemudian untuk tombol navigasi ada di bawah layar. Untuk back covernya ini bisa dibuka. Di dalamnya ada slot dual SIM dengan tipe yang paling gede dan slot micro SD. Sekarang kita nyalakan. Seperti ini tampilan home screen Acer Liquid E2. Icon menunya stok Android banget, khas Android jadul. Untuk aplikasi bawaan banyak banget, tapi rata-rata aplikasi keluarga Google. Cek di pengaturan tentang ponsel. Versi Androidnya 4.2.2 alias Jelly Bean. Untuk zaman sekarang jelas udah ketinggalan banget. Kemudian untuk RAM dalam kondisi idle aplikasi bawaan yang berjalan masih sisa 680 MB dari total RAM 1 GB. Zaman dulu RAM segitu cukup longgar, dimana masih banyak yang 512 MB. Kalau ingat zaman dulu tahun 2013 layar 4,5 inch gini tuh ukuran yang pas, nggak kegedean juga nggak kekecilan. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang standarnya udah di atas 6 inch. Nggak tahu nantinya apakah bakal lebih gede lagi. Secara kualitas sudah terbilang bagus, panelnya IPS dengan resolusi QHD 540x960. Di sini saya nggak bakal ngomongin panjang lebar tentang spek dan spek karena jelas udah ketinggalan banget. Secara software aja masih Android 4.2 Jelly Bean dan nggak dapet update versi Android lagi. Tapi masih bisa custom ROM kalau kalian suka ngoprek. Untungnya masih bisa pakai layanan Google Play Store meskipun banyak aplikasi yang nggak support seperti contoh YouTube aplikasi. Walau udah di-update versi terbaru, tetap aja nggak bisa disuruh pakai browser. Untuk WhatsApp, Instagram untungnya masih bisa. Terus untuk jaringan saya coba pasang kartu SIM, ternyata masih dapat sinyal meskipun cuma sebatas hapus aja, belum 4G. Di bagian dapur pacu, HP ini pakai prosesor MediaTek MT6589, CPU quad-core 1,2 GHz, 28 nanometer fabrikasi, GPU Power VR SGX 544MP, RAM 1 GB dan ROM 4 GB. Prosesor ini tuh di zamannya ada di kelas menengah, masih banyak HP lain yang masih dual core bahkan single core. Dan memang waktu itu belum ada MediaTek seri atas. Keinget waktu itu pakai HP ini udah cukup banget. Buka tutup aplikasi lancar banget meskipun RAM cuma 1 GB.
MediaTek zaman itu dengan stok ROM Jelly Bean bertemakan Dark Hollow, saya akui punya manajemen RAM yang bagus. Sedikit memakan RAM, beda dengan Snapdragon yang boros RAM. Sama-sama RAM 1 GB, MediaTek punya sisa RAM yang lebih banyak. Dan real RAM-nya juga lebih gede, misal 1 GB itu yang terbaca 970 MB. Kalau di Snapdragon itu seingat saya sekitar 800 MB. Terus untuk ROM HP ini yang cuma 4 GB, kalau di zaman sekarang mungkin cukup buat nampung sistem aja. Kalaupun bisa buat install aplikasi, pembaruan Play Store aja udah penuh. Di HP ini 4 GB itu masih terbagi dalam 4 partisi, sistem untuk OS 800 MB, cache 126 MB, data 1 GB untuk install aplikasi, dan SD card internal 1,6 GB untuk nyimpen file. Kalau zaman sekarang, partisi data dan SD card internal itu udah jadi satu. Meskipun untuk install aplikasi cuma disediakan 1 GB, tapi di HP ini masih bisa install banyak aplikasi. Ya, karena sebagian aplikasi bisa dipindah ke microSD eksternal. Dan data aplikasi ataupun data game masuknya di microSD eksternal. Nah, HP ini kondisi sudah saya root, zaman itu MediaTek paling mudah ya dioprek. Rootnya rata-rata pakai Frama-root dan King Root. Tanpa nebeng ke developer, bisa jalan sendiri asalkan ya kalian ngerti oprek-oprek. Seperti buat CWM sendiri, pakai software PC MTK Droid Tool. Software wajib jika kalian nggak nemu CWM. Kalau software bikin TWRP MediaTek, saya lupa dulu pakai apa, pokoknya ada. Terus aplikasi wajib setelah root untuk mengatasi kepenuhan memori internal, pasti kalian ingat dengan Link2SD. Bisa jadiin microSD eksternal sebagai memori internal dengan cara partisi ulang. Oh ya, zaman sekarang muncul istilah extended RAM atau bahasa halusnya menambah RAM. Sebenarnya zaman dulu swap RAM seperti itu udah ada, dan itu seingat saya khusus bisa dilakukan MediaTek dengan aplikasi RAM Expander. Seperti contoh HP ini saya tambah 1 GB, dan memang sisa RAM-nya itu jadi lebih longgar, sedikit mengalami perubahan antara swap RAM dan enggak. Tapi semenjak Android KitKat, swap RAM seperti itu udah otomatis ya ditanam oleh sistem. Cuma ukurannya secara default nggak bisa diubah kalau nggak di root dulu. Dengan spek seperti itu, jangan berharap ya main game Android kekinian di HP ini bakal ngap-ngapan. Yang support aja sedikit. Untuk Mobile Legends dan Free Fire masih tersedia dan bisa diinstal, cuma ya yakin bakal ngap-ngapan. Jadi cocoknya buat game emulator PS1 menggunakan EPS-XE. Dicoba buat main King of Fighter dan CTR masih lancar banget. Kalau buat PPSSPP playable sih masih, cuma sering ngeframe seperti main Kamen Rider ini. Nah, untuk kamera di bagian belakang punya resolusi 8 megapiksel autofocus dan depan 2 megapiksel. Hasilnya kalian lihat sendiri aja lah. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang HP jadul Acer Liquid E2. Resolusinya itu Full HD, dan di pengaturan itu ada opsi untuk menyalakan AIS. Dan saya coba nyalakan, hasilnya ya tetap goyang. Ya seperti cuma hiasan aja. Memang zaman dulu itu nggak bisa ya AIS itu bekerja dengan sestabil dibanding HP zaman sekarang. Udah jauh lah bedanya. Untuk kamera depan memang sengaja nggak saya coba untuk rekam video ya, karena memang hasilnya burik. Zaman dulu itu kamera depan cuma untuk kebutuhan video callan aja, bukan untuk berselfie ria. Perekaman video aja bisa Full HD, otomatis bisa nonton video juga di resolusi Full HD. Bahkan saya coba video Full HD 60 fps masih kuat dan lancar. Yang saya suka dan itu juga bagian dari point selling HP ini adalah punya dual speaker stereo dengan fitur DTS Sound. Kalau zaman dulu punya kualitas yang udah mantep, powernya juga kenceng. Kalau zaman sekarang B aja. Setidaknya masih lebih enak lah dibanding kebanyakan HP sejutaan di zaman sekarang. Oke, itu aja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.